yang belum rapi, mejanya dirapikan dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya kehadirannya. Asmila, hadir. Hilda, hadir. Gita, hadir. Mari kita menyanyikan lagu kemerdekaan 17 Agustus 1945. Silakan berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kita menyanyikan lagu kemerdekaan tersebut lebih meningkatkan lagi rasa nasionalisme kita dan lebih semangat lagi untuk belajar ya. Mau bertanya, apakah kalian pernah melihat wanita yang sedang mengandung? Apa yang kalian ketahui tentang usia kehamilan? Yang saya ketahui usia kandungan 9 bulan, Bu. Ya. Yang lainnya bagaimana? Yang saya ketahui selain dari pendapat Asmila, ada yang melahirkan secara prematur di bawah 9 bulan. Saya ketahui tentang usia kehamilan ya, berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari yaitu bab 1 tentang hakikat penciptaan manusia. Kompetisi dasarnya yaitu 1.1 menghayati penciptaan manusia dan hakikatnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. 2.1 mengamalkan sikap disiplin dalam kehidupan keseharian. 3.1 menganalisis Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Quran surat An-Nahl ayat 78, Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, dan Quran surat Az-Zariyat ayat 56 serta hadis riwayat Muslim. Sebelum masuk kepada materi ya, mari kita mengamati terlebih dahulu gambar yang Ibu sediakan ya. Ini ada 7 gambar, silakan diamati terlebih dahulu. Sudah diamati? Sudah ya. Setelah mengamati gambar tersebut, bagaimana tanggapan kita tentang gambar ini? Gambar tersebut menunjukkan proses perkembangan bayi dalam kandungan. Itu menurut kita ya. Menurut Novi, Yang saya lihat dari ketujuh gambar tersebut, nomor 7 seperti gambar bayi. Ya. Setelah kalian mengamati, lalu menanggapi gambar ilustrasi yang Ibu sediakan, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu, Ya, bagaimana proses perkembangan bayi di dalam kandungan? ya. Terus pertanyaannya ya, materi yang akan kita pelajari. Ini peta konsepnya ya, hakikat penciptaan manusia. Yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. Dan juga perilaku orang yang memahami penciptaan manusia dan keikhlasan beribadah. Apa itu tin? Apa itu lupa? Alako, mudgo, hidupan, rahman, dan hormon akwal ya. Nah, kita akan jelaskan masing-masingnya. Yang disebut dengan tin yaitu saripati. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah. Yang selanjutnya numpah, yaitu air mani
dan tulang dada perempuan yang terletak di antara tulang selangka dan tulang di bawah payudara. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel tawur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Selanjutnya, alaqah, yaitu segumpal darah. Kata alaqah terambil dari kata alaq. Kita menganalisis Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ini peta konsepnya ya. Yang akan dipelajari yaitu pelafal dan terjemahan ayat, arti mufradat, tinjauan ayat, isi kandungan ayat. Yang pertama, kita akan melafalkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Siapa yang mau membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqna 'alaqatan mudghatan fakhalaqna mudghatan idhaman fakasawna idhaman lahma summa ansha'nahu khalaqana akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, itu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Sekarang kita analisis ayat 12 sampai 14-nya. Isi kandungannya berisi tentang fase penciptaan manusia ya, yang tadi ditanyakan oleh Penny. Bagaimana proses penciptaan manusia ya? Dalam kandungan kita akan menjelaskannya ya. Nah, ini isi kandungan ayat Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Isinya menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dan kemudian segumpal darah tersebut Allah SWT ciptakan menjadi segumpal daging, dan segumpal daging Allah SWT jadikan tulang belulang. Ayat 14 surat Al-Mu'minun juga menjelaskan tentang dalil manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling sempurna. Selanjutnya, mari ada pertanyaan setelah materi yang disampaikan tentang proses penciptaan manusia. Untuk selanjutnya, mari kita berdiskusi ya. Ayo diskusikan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan berdasarkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. Buatlah kelompok. Sudah dibuatkan kelompoknya? Sudah. 3 sampai 4 orang ya. Selanjutnya, identifikasi perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan berdasarkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Selanjutnya, yang ketiga, setelah identifikasi, lalu presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas. Yang selanjutnya hasil diskusi catat dalam tabel seperti berikut ini. Silakan didiskusikan ya.
apa perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan berdasarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nomor 1, mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut apa yang kami telah diskusikan, perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah sebagai makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baiknya. Beri tepuk tangan untuk. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2. Menurut kelompok kami yang telah didiskusikan, bahwa mengakui kemahakuasaan Allah yang menjadikan kita dari sesuatu yang hina dan meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Proses manusia. Manfaat apa yang kamu ambil melalui pembelajaran ini yaitu kita bisa mengetahui ya proses penciptaan manusia dari mulai saling bagi tanah, kemudian mani, kemudian menjadi sebuah darah, kemudian menjadi sebuah daging, kemudian tulang-tulangan, yang diurus lagi, kemudian menjadi makhluk lain yaitu anak manusia. Ya. Kita mempelajari materi hakikat penciptaan manusia. Selanjutnya kita akan evaluasi ya. Silakan kerjaan soal uraian di bawah ini. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan 5 soal uraian. Silakan dikerjakan. Tindak lanjut ya. Mari menghafal. Petunjuknya yaitu sebagai bentuk mencintai Al-Quran, ayo hafalkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 beserta artinya. Kemudian bacalah dengan mujawad atau murotal dengan memperhatikan kaidah ilmu tajwid. Selanjutnya simakkanlah hafalan kalian dengan bantuan orang tua atau saudara yang ada di rumah. Setelah kalian hafal, rekam lewat video hafalan kalian, lalu disetorkan ke buku kalian. Selamat dan semangat menghafal ya. Materi pertemuan selanjutnya yaitu menganalisis Quran Surat An-Nahl ayat 78 tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai organ-organ. Silakan kalian baca-baca ya buku paketnya. Rasa syukur kita karena telah diberi kemudahan kelancaran dalam proses pembelajaran. Marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kepada ketua KM memimpin doa kafaratul majelisnya. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.